Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abad. Qadatul muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para masyayikh, ikhwan wal akhwat semuanya, ibu bapak saudara semuanya, seiman, seagama, seperjuangan yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin, di mana pada hari ini kita semuanya telah ditakdirkan Allah masih ada umur dan kesempatan. Semoga umur kita menjadi umur yang barokah. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini kami mencoba untuk menekankan, meyakinkan saudara semuanya, terutama ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya Sernarasa, dengan keterkaitan kemursidan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qaddasallahu sirrah, dengan panggilan akrabnya Pangersa Aba Aus Qaddasallahu sirrahu. Ikhwan wal akhwat saudaraku semuanya, kaum muslimin rahimakumullah, ini kami mendapatkan informasi cerita dari mantunya Pangersa Aba Aus Qaddasallahu sirrah, yang insya Allah namanya dulu itu namanya Kang Ujang kalau tidak salah itu. Waktu itu mantu Abah ini masih belum percaya dengan kemursidannya Pangersa Aba Aus. Kenapa? Karena mantu Abah ini sangat dekat dengan keluarga besarnya ahli silsilah Aba Anom. Jadi mantu Abah ini dengan keluarga besarnya Aba Anom itu sangat dekat. Jadi lama beliau itu sulit untuk percaya kalau martuanya Pangersa Aba Aus itu mursyid, karena satu sisi beliau sangat dekat dengan keluarga Abah, yaitu keluarga Aba Anom. Kemudian suatu ketika beliau mengadakan perjalanan, di mana perjalanan itu perjalanan malam. Di tengah malam, kurang lebih jam 12 malam, di tengah hutan, dalam posisi dingin karena daerah pegunungan di Jawa Barat, itu mobilnya mogok. Sampai bagaimana ini, sendirian di tengah hutan, tidak ada satupun orang. Akhirnya dengan
berikhtiar apapun bagaimana supaya mobilnya itu bisa nyala mesinnya, diotak-atik sampai capek. Sehingga disitulah mantu abah ini, Kang Ujang, putus asa dengan waktu yang sangat lama, berjam-jam di tengah hutan, di waktu malam, dalam posisi dingin. Akhirnya ada lintasan dalam pikirannya. Apa lintasan dalam pikirannya? Beliau mengingat, beliau masih belum percaya kalau Pangersa Abah Aus itu mursyid, mertuanya itu. Si Kang Ujang ini mencoba, istilahnya bahasa orang-orang itu coba-cobalah, coba-coba, kira-kira apa benar mertua saya mursyid. Dari situ akhirnya Kang Ujang dalam hatinya mengatakan, ya Allah, andaikan mertua saya Pangersa Abah Aus itu mursyid, tunjukkan ya Allah hari ini bahwa mobil saya ini mogok. Sampai berapa jam ini saya mobil belum bisa nyala. Kalau memang benar mertua saya itu mursyid, tunjukkan ya Allah dengan bukti, andaikan kalau ini mobil saya itu saya nyalakan langsung nyala. Itu dalam lintasan benaknya Kang Ujang. Akhirnya di situ Kang Ujang mencoba meyakinkan dalam hatinya bahwa mertuanya itu mursyid. Dari situlah mulailah kunci mobil dimasukkan, kemudian distarterlah itu mobil. Subhanallah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ternyata langsung nyala, langsung nyala itu mobil. Dan ini hak ini dari Kang Ujangnya yang cerita ke saya waktu itu. Jadi langsung nyala sampai beliau bisa pulang ke rumah. Yang jadi pertanyaannya, apakah Kang Ujangnya masih percaya Abah Asma mursyid, mertuanya mursyid? Padahal beliau tadi sudah mengucap kepada Allah, ya Allah, andaikan mertua saya itu mursyid, tunjukkan ya Allah kalau ini mobil saya starter, saya nyalakan bunyi, itu nyala, mobilnya bisa berbunyi sampai bisa pulang. Tapi di dalam perjalanan Kang Ujang berubah lagi, tidak percaya lagi kalau mertuanya mursyid. Jadi belum yakin kalau mertuanya itu mursyid. Akhirnya suatu ketika beliau ingin mencoba lagi, mencoba dalam perjalanan menuju ke Sirnarasa, ke Cisiri. Di situ dalam hatinya Kang Ujang ini bilang, yang pertama mobilnya bisa nyala masih belum yakin. Ini yang kedua, apa benar Bu mertua saya itu mursyid? Dalam perjalanan dari rumah beliau ke tempatnya
Abah tinggal, Abah bertapatan di Pondok Pesantren Sinar Rasa. Dalam perjalanan malam, di dalam benak Kang Ujang bilang yang kedua. Bilangnya gimana? Bilang kalau memang mertuaku itu mursyid, nanti kalau aku nyampe di rumah beliau, aku kepingin dibukakan pintu pagar dan aku disambut. Dalam hatinya Kang Ujang bilang gitu. Dan ini Kang Ujang bilang ke saya waktu itu, orangnya besar tinggi itu, cuman agak hitam orangnya. Beliau matur gitu. Akhirnya Kang Ujang dari rumah beliau berangkat. Dari berangkat sampai di perjalanan itu masih mengiang-iang. Kira-kira dibuka enggak ya pintunya rumah guru saya, mertua saya, yaitu Pangersa Abaos. Itu perjalanan sampai malam. Kira-kira dari mana itu, dari Sirna Rasa, subhanallah, kurang lebih kisaran itu jam 1 dini hari. Dalam benaknya Kang Ujang itu terkejut. Kenapa bisa terkejut? Ternyata Pangersa Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghausif wa Maslul itu langsung membukakan pintu pagar. Di situ Kang Ujang terkejut, kaget antara iya dan tidak. Padahal dalam hatinya itu mengatakan kalau memang benar mertuaku itu mursyid, aku nanti disambut, dibukakan pintu. Dalam hatinya bilang gitu, bukan di mulut. Ini jauh. Kalau kita mungkin 1 meter bilang gitu bisa didengar. Ini tidak, membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan waktu berjam-jam. Tapi begitu sampai di rumah mertuanya di Sirna Rasa, itu dalam posisi malam, bahkan dini hari jam 1-an. Di situ Pangersa Abah itu membukakan pagar. Abah tahu kalau mantunya itu belum yakin kemursidan beliau. Dibukakan itu pintu. Dari situlah Kang Ujang mulai meyakini bahwa mertuanya itu mursyid. Kenapa beliau bisa meyakini? Karena secara nalar itu tidak mungkin. Secara nalar tidak mungkin. Satu, di tengah hutan mobilnya mogok. Dengan kemogokannya sudah mencoba, mungkin businya apalah itu dicek up semua, dinyalakan tidak bunyi. Terus seperti itu sampai capek, putus asa, sehingga dalam benaknya terlintas mendengarkan kalau orang-orang mengatakan, bahkan bisa mengakui kalau mertuanya itu mursyid, guru mursyid.
Dari situlah Kang Ujang ini berwasilah ke mertuanya, yaitu Pangersa Abah Aus. Matur beliau, kalau memang mertuaku itu mursyid, guru mursyid, ya Allah tunjukkan mobil ini, saya nyalakan, langsung menyala. Saya bunyikan berbunyi, sehingga ternyata dengan wasilah ngucap itu dalam hatinya dengan keyakinan penuh, ternyata sekali dinyalakan mobilnya bisa berbunyi sampai pulang ke rumah. Kedua, dalam perjalanan dari rumah beliau menuju Ka'bah, beliau matur ingin mencoba lagi. Kalau memang mertuaku itu guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya, aku nyampe di rumahnya mertuaku, pagarnya, aku disambut, pagarnya dibuka. Ternyata beliau mau masuk ke pintunya gerbang Sirna Rasa, ternyata di situ pintu pagar sudah dibuka dan Abah Aus, Pangersa Abah Aus menunggu mantunya yang belum yakin adanya kemursyiden beliau. Dari situlah Kang Ujang baru meyakini bahwa Pangersa Abah Aus Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghausif Maslul Qaddasallahu sirrah adalah guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa. Kenapa? Karena beliaulah penerusnya. Penerusnya siapa? Penerus kemursyidhan dari Syekh Ahmad Sohibul Wafa Ta'jul Arifin, yang ke-37 masuk ke-38. Gerbang bisa masuk ke rahmatullah, pulang bersama guru mursyid. Kita bisa mengenal Allah, butuh pintu yang mana? Pintu yang hidup. Siapa yang hari ini yang sudah masih hidup? Yaitu Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghausif Maslul Qaddasallahu sirrah, guru mursyid yang al-hayy, yang hidup. Kita butuh bimbingan guru mursyid yang hidup, supaya apa? Bisa menghidupkan rohani kita untuk selalu ingat kepada Allah. Kalau kita berguru ke guru mursyid Pangersa Abah Aus, bukan berarti tidak berguru mursyid kepada Abah Anom, tetap ke Abah Anom, tetap ke Abah Sepuh, tetap ke Syekh Tolha, sampai terus ke Syekh Abdul Qadir, sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Rasulullah, sampai ke Malaikat Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, mursyid, penerus guru mursyid yang dulu itu harus ada yang hidup. Kalau tidak ada yang hidup, maka dunia ini akan kiamat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.